Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali menginformasikan pergerakan perkembangan seputar cryptocurrency, terkhusus mengenai perkembangan pergerakan Pi Network ya. Nah, di sini bagi yang masih menantikan perkembangan Pi Network, silahkan disimak sampai akhir. Nah, di sini admin akan kembali merangkumkan berbagai macam informasi ya, terutama dari komunitas dan juga dari informasi Twitter ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di dalam Twitter itu sangat cepat sekali pergerakan untuk informasi seputar Pi Network ataupun seputar project-project yang lain ya. Nah, untuk Pi Network sendiri dikutip daripada PMK Start dan juga Epimall. Nah, ini juga memberikan semacam informasi dan juga edukasi kepada para pioner semuanya di seluruh dunia. Disebutkan di sini untuk Pi Network adalah mata uang kripto yang bertujuan membuat mata uang digital dapat diakses oleh para pionir semuanya ya setiap hari. Jaringan Pi sedang dalam mengembangkan serangkaian utilitas dan juga aplikasi untuk memungkinkan para pengguna atau para user itu bisa memperoleh dan juga bisa membelanjakan sekaligus berinteraksi dengan mata uang kripto Pi Network. Karena utilitas Pi akan segera hadir, berikut beberapa fitur dan juga aplikasi potensial yang dapat disertakan. Yang pertama di sini adanya dompet ya, dan untuk dompet digital yang aman dan juga mudah digunakan untuk menyimpan, kemudian juga mengirim dan menerima koin Pi, sehingga memudahkan para pengguna atau pioner untuk bisa mengolah kepemilikan mata uang kripto mereka. Kemudian yang kedua di sini dengan adanya marketplace, sebuah platform tempat pengguna bisa membeli dan juga bisa menjual barang, produk, jasa mereka dengan menggunakan koin Pi, membina ekosistem pedagang dan juga konsumen yang dinamis menggunakan mata uang digital ya. Jadi cukup mantap sekali ya untuk daripada Pi Network Coin, yang mana di sini sudah ada semacam utility yang sudah hadir ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adanya transaksi peer-to-peer, kemampuan untuk mengirim dan juga menerima koin Pi secara langsung antar pengguna, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, aman tanpa memerlukan perantara. Nah, nanti ke depan juga akan ada semacam fitur staking ya. Nah, kemudian pengguna bisa mempertaruhkan koin atau melakukan staking koin Pi untuk mendapatkan hadiah dan juga meminjamkannya kepada orang lain, sehingga mereka bisa memperoleh penghasilan pasif dan berkontribusi pada stabilitas dan juga keamanan jaringan ya. Kalau di Pi Network itu ada yang namanya sistem lockup atau penguncian. Nah, kemudian di sini aplikasi terdesentral atau DApps. Para pengembang juga bisa membuat aplikasi terdesentral DApps di dalam jaringan Pi, dan juga mereka juga bisa menawarkan berbagai macam layanan dan juga utility seperti keuangan terdesentral atau DeFi, kemudian game dan juga platform media sosial yang lain ya, yang bisa terintegrasi dengan dApps atau DApps Pi Network. Kemudian adanya integrasi dengan platform yang ada. Jaringan Pi dapat bermitra dengan platform dan juga layanan yang ada untuk memungkinkan para pengguna itu bisa membelanjakan koin Pi mereka di dalam situs website ataupun di dalam aplikasi yang populer, sehingga meningkatkan utilitas dan juga adopsi mata uang digital. Nah, ketika jaringan Pi terus berkembang dan juga merilis utility baru, fokus pada pengalaman pengguna, keamanan, kemudian juga skalabilitas akan menjadi hal yang penting untuk memastikan platform yang bisa diakses dan juga handal dan mampu menangani peningkatan permintaan. Dengan melakukan hal ini, jaringan Pi berpotensi. Nah, dengan melakukan hal ini, jaringan Pi berpotensi menjadi yang signifikan ya, yaitu adalah pemain dalam dunia mata uang kripto dan juga berkontribusi terhadap adopsi arus utama mata uang digital. Nah, sekali lagi di sini intinya untuk daripada Pi Network memang terus mengembangkan utility ya untuk mematangkan aplikasi ekologi, sekaligus bagi rekan-rekan yang berminat menjadi para pengembang yaitu juga bisa berkontribusi. Nah, kemudian di sini pada intinya nanti ketika sudah benar-benar terrealisasi dengan melakukan segala hal yang tadi admin sudah sampaikan di awal ya, jaringan Pi berpotensi menjadi yang sangat signifikan sebagai pemain utama dalam dunia mata uang cryptocurrency yang bisa berkontribusi terhadap arus utama mata uang digital secara global ya. Jadi jaringan Pi itu bisa digunakan atau koin Pi itu bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang di seluruh dunia untuk bisa menggunakan koin Pi ya, baik untuk berbelanja ataupun di hold ataupun ya bisa dilakukan semacam trading dan lain sebagainya, tentu saja ketika sudah memasuki fase open mainnet. Dan untuk open mainnet sendiri disebutkan berulang kali ini sudah semakin dekat dan semakin mendekat ya.
P-Network ekosistem akan berisi semua layanan yang Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu klik tombol petirnya, jeder, jeder, dan jedor. Semoga harimu menyenangkan dan semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, kemudian di sini kapan open mainnet itu akan diadakan. Nah, di sini ada informasi yang cukup menarik sekali untuk kita bahas melalui PMK Star ya. Nah, di sini ada berbagai macam analisa demi analisa, termasuk rekan-rekan juga bisa menganalisa secara mandiri ya. Disebutkan di sini kapan open mainnet itu akan diadakan atau akan dirilis. Sejujurnya tidak ada yang bisa menebak atau memprediksi kapan open mainnet akan dimulai. Core team saja masih belum tahu, tapi mereka menunggu sama seperti kita semua. Kita semua menunggu sesuatu, jadi kita harus tetap percaya dan terus melakukan penambangan. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum masuki open mainnet. Nah, di sini open mainnet tidak akan diluncurkan sampai jaringan itu lebih kuat dan lebih siap ya. Artinya apakah P-Network itu sudah siap dan berapa persen kesiapan P-Network menuju ke open mainnet ya. Kalau rekan-rekan itu melihat atau mengamati seperti contoh kasus pendirian bangunan ya. Nah, ini sudah sampai berapa persen tahapnya menuju ke 100%. Kurang lebih seperti itu. Apakah P-Network sudah 30% atau 50% atau sudah 90% ya menuju ke open mainnet. Nah, di sini disebutkan yang nomor satu, lebih banyak pionir yang harus lolos KYC terlebih dahulu. Kemudian lebih banyak pionir yang harus bermigrasi. Nah, pertama perlu mengembangkan aplikasi yang berkualitas tinggi yang juga mencakup tugas-tugas yang lain. Sedangkan untuk masalah KYC sendiri di sini bisa dikatakan ya baru sekitar 10% yang sudah KYC. Kemudian yang bermigrasi ini baru sekitar beberapa persen ya. Nah, kemudian di sini kalau admin lihat ini sangat jauh sekali ya rekan-rekan, meskipun untuk KYC itu bisa dipercepat atau digeber ya. Ketika untuk aplikasi ekologinya itu sudah memungkinkan dan sudah matang. Seperti contoh kasus untuk S-Network itu bisa dikatakan KYC-nya itu 50% sudah terrealisasi. Kemudian di sini juga sudah ada semacam KYC demi KYC ya, meskipun untuk pionirnya itu jumlahnya jutaan. Jadi untuk masalah KYC itu juga bisa dipercepat ya, tergantung daripada core team. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ya jaringan Pi masih dalam tahap pengembangan dan saat ini berada dalam enclosed mainnet ya, yang direncanakan untuk memberikan waktu untuk langkah 1, 2, dan 3 di atas. Oleh karena itu hal ini membutuhkan waktu. Kemudian yang paling penting ya, semua itu membutuhkan waktu dan tidak sebentar. Kemudian belum ada tanggal yang ditetapkan secara resmi untuk open mainnet. Alasan lain untuk tidak open mainnet sebelum dapat dijalankan, terlalu banyak orang yang mungkin akan menukar atau menjual koin Pi mereka. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan koin Pi dan dapat menyebabkan jaringan Pi gagal ya ketika langsung dibuka untuk open mainnet. Pasti akan banyak sekali rekan kita yang langsung melakukan penjualan dan harganya akan ngedam ya ketika dilistingkan ke bursa. Nah, kemudian core team mengetahui kapan kriteria ini terpenuhi. Hanya mereka yang bisa menentukan kapan Pi cukup stabil untuk memasuki fase open mainnet. Jika Anda membuka jaringan sebelum stabil dan aktif, Anda berada dalam masalah yang besar. Saya bersedia menunggu dan berharap yang terbaik. Proyeknya sangat bagus, belum stabil, dan saya ingin memastikan tidak gagal. Jadi sekali lagi di sini core team memastikan P-Network itu pasti akan open mainnet dan tidak gagal. Ya, pasti kita harus melakukan penantian yang panjang ya, karena proyeknya ini adalah proyek global, proyek raksasa. Jangan lupa menambang dan dapatkan koin Pi sebanyak mungkin. Semoga harimu menyenangkan. Nah, sekali lagi di sini untuk open mainnet memang masih belum jelas ya, dan rekan-rekan juga bisa untuk melakukan analisa demi analisa secara mandiri ya. Dan untuk informasi demi informasi semacam ini hanyalah informasi untuk imunitas ya, agar rekan-rekan itu bisa mengetahui tentang proyek P-Network dan seperti apa tentang daripada pergerakannya, dan juga informasi demi informasi yang disampaikan oleh core team yang coba dikembangkan oleh para komunitas untuk melakukan analisa secara mandiri. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian dan terima kasih.